Kondisi kita malam ini kita memasuki malam yang kelima Sya'ban. Hampir 2 hari ini. Salah satu keistimewaan bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, ayat tadi yang kita bacakan turun tentang perubahan kiblat kembali ke arah Masjidil Haram. Setelah beberapa ini 7 bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikut beliau ketika itu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Semua itu ada tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mengetahui dan Allah telah mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan siapa yang berbalik kembali pada kondisi sebelumnya di saat itu kami dijawab rahmatullah. Mudah-mudahan ayat tadi bagi itu yang membaca dan yang mendengar dan yang beriman, semoga Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan bersolawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seraya dengan ucapan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan bulan Rajab salah satu dari aspek bulan haram. Bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari bulan yang Allah tetapkan dalam setahun. Bulan di dalamnya menurunkan ada satu bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa selama beberapa hari. Lalai manusia beribadah kepada Nabi. Maka di antara bulan yang mulia itu ada satu bulan yang disebut dengan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang banyak lalai manusia beribadah kepada Allah. Kalau ketidaktahuan tentang keutamaan bulan Sya'ban, maka Nabi sebagai awalan bagi itu, beliau ketika di bulan Sya'ban banyak berpuasa melebihi puasa beliau di selain bulan Sya'ban itu, kecuali itu Ramadan. Kalau bulan Ramadan, nah itu puasa sebulan. Ikulah yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyama syahr illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman min fi Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku tak pernah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna puasanya sebulan penuh
saudara berpuasa yang sedang berdoa di bulan Ramadan. Karena memang itu kewajiban puasa Ramadan itu hanya menggunakan beberapa hari yang telah ditentukan. Maka sudah 1 bulan 2 bulan Ramadan. Yang kedua, karena Sayyidah Aisyah melanjutkan hadis tadi, aku pun tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa melebihi puasa beliau kecuali di bulan Sya'ban. Jika Nabi itu puasa sunnah itu banyak di bulan Sya'ban. Kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban? Ada jawaban beliau. Kami itu ditanya oleh seorang sahabat namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Apa kata Usama kepada Nabi? Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Terkait dengan pertanyaan Usama bin Zaid, Allah SWT, wahai ya Rasulullah, aku tak pernah mengajari engkau berpuasa dalam 1 bulan itu begitu banyak melebihi puasamu di bulan Sya'ban. Lalu Nabi menjawab, dalam persiapan dzalika syahrul turfa syahrul yaqulun nasu anhu baina rajab wa Ramadan. Jadi kata Nabi SAW terkait dengan pertanyaan Usama bin Zaid, kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban? Jawaban beliau pertama, bulan Sya'ban itu bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan yang banyak lalai manusia saat itu. Yang bisa dibaca mulai dari ayat di mobilnya. Salah satu orang bertakwa di waktu itu waktu sangat orang banyak lalai berbuat kebaikan. Lalu ada orang berbuat kebaikan di waktu itu, maka nilainya luar biasa dalam perkara. Kenapa? Karena seperti kemarin tadi itu perjuangannya luar biasa. Contohnya bahwa Pandu Belum tentu satu malam di sebelah malam terakhir. Dan belum tentu semua orang bisa mudah. Allah bercerita di dalam Al-Quran surah Al-Imran. Silakan nanti mulai dari ayat Seperti kemarin terakhir. 3 itu, kemudian nanti dalam surah Al-Jariyah yang bisa dibaca mulai dari ayat Minta Allah jawab. salah satu kebiasaan orang-orang bertakwa ketika hidup di dunia itu manusia banyak di waktu sahur beribadah kepada mereka memohon ampun. bulan yang banyak manusia lalai kata Nabi. Kenapa? Karena seperti bulan terakhir itu perjuangannya luar biasa. Belum tentu setiap orang jago seperti 2 malam bisa beribadah. Sangat orang Dan lalai belum tentu semua orang bisa mudah bangun seperti 2 malam terakhir. Yang kedua bahwa syahrul Namun satu malam itu seperti 2 malam terakhir Allah siapkan di doa. kata Nabi. Bagi yang berdoa Allah jawab doanya. Bagi yang meminta Allah jawab atau Allah perkenankan permintaannya. Bagi yang mohon ampun Allah ampun. Kenapa? Karena seperti 2 malam terakhir itu manusia banyak lalai untuk
baik itu nilainya besar dalam besar yang tugas yang kedua bahwa syahrul turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Nanti di waktu subuh yang bulan Syawal itu terlebih bulan yang selama sebulan itu amal-amal diangkat ke hadirat Allah semesta alam. Sedang apa? Amal waktu secara rekapnya masalah ini itu sebulan dalam setahun bulan Syawal itu dilaporkan kepada Allah. Meskipun sebenarnya amal tiap hari dilaporkan sesuai dengan firman Allah. Waktunya berburu. Surat Baqarah. Berikan lagi sholat waktu asar dia, waktu subuh. Bukan berarti sholat yang lain tidak perlu. Kalau mengumpulkan dulu, malaikat tugas malam dan siang itu sedang terima jabatan. Di waktu asar yang tugas siang itu siap-siap berangkat, yang tugas malam siap-siap melaksanakan tugas. Nanti di waktu subuh yang tugas malam siap-siap untuk berangkat, yang tugas siang untuk melaksanakan tugas. Allah Maha tahu saat tiap nanti kembali Allah akan tanya kepada malaikatnya, sedang apa hambaku engkau dapati, sedang apa hambaku engkau tinggal. Makanya pantas bahwa itu Nabi mengisyaratkan kepada kita agar menjauh seluruh sholat awal sesuai dengan firman Allah dalam ayat 238 surat Al-Baqarah, terutama sekali sholat subuh, sholat asar. Kalau kita ingin memuliakan, bukan berarti sholat yang lain tidak perlu. Karena ada lagi hadis Nabi mengatakan ada sholat yang sangat berat bagi orang munafik. Itulah sholat isya dan sholat sunnah. Sebagaimana kebiasaan Sayyidah Aisyah, sholat asar dan subuh itu muwakkil tergantung amal dilaporkan. puasa Ramadan yang lalu itu Dalam sepekan ada 2 hari. Kenapa? Karena amal dilaporkan. Kalau itu pekannya Senin dia, Kamis dia. Makanya Nabi mengajarkan apa sedang ketika amalan itu dilaporkan, ketika itu aku sedang berpuasa. Makanya Nabi mengajarkan berpuasa di bulan Syawal dan sebulan itu rekapitulasi amal itu akan dilaporkan kepada Allah. Hadis Senin Kamis waktu yang atau hari yang bagus itu berpuasa sunat karena puasa itu amal itu dilaporkan kehadiran Allah SWT. Di bawah masuk tugas. Kalau kita ingin memuliakan bulan Syawal yang nabilah mencontohkan, maka berpuasa. Banyak berpuasa. Bagi yang punya hutang, bagi hutang. Syawal bulan yang terbagus. Sebagaimana kebiasaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi, selama Nabi masih hidup, beliau memilih qada puasa Ramadan yang lalu itu dia kerjakan di bulan Syawal. Kenapa? Karena Nabi banyak berpuasa dan beliau melaksanakan puasa wajib. Karena di luar bulan itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha banyak melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau terjadi di kalangan ulama yang taruhnya ibu yang masih punya suami, kalau lagi puasa sunat, izin suami itu menambah pahala. Kalau ketika kita izin ke suami puasa sunat, lalu suami tidak mengizinkan,
ibu tidak berpuasa, pahalanya tetap sampai ibu. Lalu kalau diizinkan, pahalanya. Pahala kita ini para suami, pahala makanan kita puasa. Apabila seorang suami meninggalkan istrinya, itu derajat suami Allah aku sepanjang tidak untuk maksiat, itu wajib patuh kepada seorang suami. Makanya Nabi mengatakan barang siapa bersitu bisa menjaga sholat 5 waktu puasa bulan Ramadan bisa dikerjakan dengan baik, kemudian dia jatuh kehormatannya, kemudian patuh kepada suaminya, Allah silakan masuk asal hukum dari pintu masanya yang menunjukkan kunci. Bagaimana syaratnya? Seorang istri masuk surga, sholat 5 waktu, jatuh puasa bulan Ramadan, sempurnakan, jatuh kehormatan, tidak berselingkuh. Bagaimana Bapak Ibu berselingkuh? Tidak sakit berselingkuh. Ya, dan banyak suami dan sakit. Kita carai, apalagi kita carai. Seorang perempuan yang kita carai yang tidak sesuai dengan kriteria syar'i membawa suami dosa dalam pihak. Walaupun ini pemerintah dengan peraturan yang ada memberikan keinginan perempuan bisa menuntut cerai. Bulan Karena peraturan bisa. Maka ini tak talak coba perlu. Apabila seorang suami meninggalkan istrinya 2 bulan berturut-turut, lalu istri tidak reda, melaporkan ke Pengadilan Agama menyebabkan surga itu. Kalau belum selingkuh apa surga itu? Diterima oleh Pengadilan Agama, maka jatuh dan kalah. Kalau suami istri tidak reda, aku mana juga buat kurang jawab jawaban. Kalau memang ada tujuan yang pemerintah muslim supaya jangan sewina-wina kepada istrinya sehingga mengganggu tak pakai kali itu juga dijaga. Amarumati ma baina sittin. Jelas orang meninggalkan itu dulu. Jadi puasa dan bulan Syawal berbeda. Kalau tak bisa sambungan sebagaimana Nabi pernah mengajarkan dulu setelah Syawal langsung dengan Ramadan. Tapi kalau jadi Aisyah radhiyallahu anha banyak berpuasa di bulan Syawal karena bulan itu banyak orang yang lalai berbuat kebaikan. Yang tadi bulan di mana Allah dihantar dilaporkan kepada Allah dan mencontohkan aku sangat senang. Fahimu ayat fa'am amali wa ana shahid. Bisa Allah meyakinkan semestinya Allah lebih banyak yang kedua bulan Syawal itu disebut dengan Syahrul Qur'an, bulan para pembaca Quran. Jadi para pembaca Quran Syawal besar ini banyak membaca Quran. Tujuannya nanti satu Ramadan datang yang tinggal menjaga dan meningkatkan. Yang kita mau menunjukkan bahwa menjawab Allah para ayat sehari waktu baca Quran. Inilah bulan Syawal. Sebenarnya Ramadan katimu umur punya berapa? Kalau ayat yang 2 tahun umur ini berapa? Kasih siapa? Menjadi syafaat untuk para karena Nabi lagi bertokat umur manusia itu yang paling banyak berkisar antara 60 sampai 70. Amaru mati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar di antara 60 sampai 70 tahun.
tahu Bapak Ibu, namanya meninggal itu anak umur sampai 20 tahun. Bukan karena Allah. Tapi ada pasti, Bapak kita pastikan jadi kita ada. Bapak betul-betul meninggal, yang itu ada juga. Tapi umur nabi sedih, sangat salah. Artinya bahwa kalau kita masuk di usia 62 tahun, semestinya Allah lebih banyak memikirkan akhirat. Bukan berarti dunia lagi, kalau di dunia tapi harus maksimalkan akhirat. Kalau kesempatan Allah tidak ada tinggalnya. Masing-masing sibuk dengan banyak baca Quran. Kalau salah satu nanti yang akan bisa menolong Allah, dia baca Quran. Dan menolong Allah, ketika suami istri dia anak Allah dan menolong Allah, dia tidak Nabi adalah baca Quran. Iqra'ul Quran. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabah. Bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya baca Quran itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi syafaat untuk para sahabat Quran. Di ashab itu sahabat Quran. Siapa sahabat Quran? Termasuk orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya, orang yang mengajarkannya, orang yang menghafalnya, orang yang mentadabburinya, dan orang yang mengamalkannya. Fayati Osnani dari nanti gokul buku balik karena Dijawab Allah, mengakui Allah. Kalau orang lain adalah kecuali di dunia sendiri Bapak barat dia pertolongan Allah, suami, istri. Bukan karena Allah menjatuhkan dalam surat Abasa, wa idza ja'atis shaqqah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin syaqqun yughni. Apabila kiamat terjadi, apabila ibu nanti di masa kekalahan itu, seseorang berlari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anaknya, lari dari sahabatnya, masing-masing sibuk dengan urusannya di hadapan Allah. Kalau yang menolong itu nanti kalau anak, kalau sahabat ibu bapak aku harus sahabat untuk anak jadi orang baik. Harus sahabat untuk orang lain ketika kita meninggalkan atau menuju dia ke jalan yang baik. Punya sahabat berpasangan kalau kita memang di dunia dulu membantu menolong dan ada memang aset Allah dengan lain. Syukur kalau kita punya suami tapi kalau tidak dia salah-salah. Bagaimana kita jadi yang tetap setia mengawali waktu amalah nanti salah bersatukan bacaan bukan karena ini mengajukan apabila seorang manusia yang meninggal tiga yang akan mengantarkannya amalnya, keluarganya, dan harapnya. Fayati Osnani dari nanti gokul buku balik Nabi wajah yang tetap setia tapi ada usaha sebagaimana orang tua Bumaye Arabnya keluarga bagi yang setia amal baik, amal buruk, setia mengawal nyawa nanti menghadap Allah. Kalau yang baik akan meringankan Allah, kalau yang buruk akan
Jadi kalau baru jangan banyak dia baru bila ada kalau meninggal nanti anaknya kan kori, anaknya kan korina, dia kan hafizah, amalan bahwa bentuknya bulan Sya'ban, jadikan bulan Sya'ban bulan itu. Kalau kita punya anak hafizah, alhamdulillah ada sahabat mungkin mendidiknya atau memperhatikannya. Dan kalau Tuhan harus sahabat menghadapi bulan Ramadan dengan memperbaharui. bukankah doa anak kepada orang tuanya supaya perhatikan Bapak Allah maghfirli dunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ibu bapak aku, kasihanikan Mu sebagaimana kamu telah mendidik aku semenjak aku hidup. Kalau tak ada orang tua mendidiknya, tetapi sahabat tetapi bahasa. Barang tak bisa, saya bisa. Kita mengetahui ilmu yang Nama anak macam Quran orang lain, nama anak orang anak mengenal Allah orang lain. Syukur kalau kita ikut mendanai, ikut punya andil, menyemangati, atau mungkin memotivasi orang. Tapi kalau tidak, saya tidak tersalah-salah. Bagaimana kita mungkin dapat doa dari anak itu? Meskipun disoleh nanti, kalau tak bersahabat, Sya'ban adalah muqaddimah Ramadan. aku boleh jadi beberapa menurut ulama. Berbagai hati. Dia tak punya anak, tapi mendidik anak orang lain dan praktek doa itu dapat. Membersihkan masjid atau membersihkan kuburan. Kan ada orang ini, Karena mau mereka balik, memberi anak. Selama orang lain mengatakan yang mendidiknya menjadi anak itu. Awak sekadar lahirnya, awak sekadar penyebab lahirnya anak. Tapi yang benar usaha sebagaimana orang tua mendidikku semenjak kecil, karena situ roh bayani mendidik aku, mentarbiah aku. untuk nahakum an ziyaratil kubur. Aku beruntung orang tua punya anak, oleh anak yang bisa menambah modal untuk kehidupan. Ziarah kuburan. Kini Mungkin dengan pikiran, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan uang. meskipun sampai hari Tapi ini bukan hanya sekedar itu. Yang paling penting adalah bagaimana mendidik mereka didasari karena kebahagiaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kepada kami yang akan menyelamatkan amal salah satu untuk beramal di bulan Sya'ban. Jadikan bulan Sya'ban bulan itu bulan membaca Quran di samping berpuasa. Yang ketiga, bulan Sya'ban waktu yang paling bagus bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan dengan memperbaharui pengetahuan terkait dengan untuk bendera lain. Tak perlu sengaja datang ke situ ziarah itu kuburan dan risiko. Ramadan memang datang setiap tahun Nantinya ada berziarah itu. dan kita tidak ingin kekurangan Ramadan tahun lalu kekurangan dengan Ramadan tahun ini karena ketidakmauan awak menambah ini. Maka persiapan menghadapi Ramadan dengan memperbaharui pengetahuan itu sangat penting. Keselamatan bagi kalian. Sebab kedatangan Ramadan bukan hanya sekedar berpuasa, tapi bagaimana puasa itu berkualitas dalam beribadah Allah. Dan berkualitas itu syaratnya adalah kita mengetahui ilmu yang terkait dengan Allah. Orang yang ziarah Aku tidak salah lagi Bapak kalau kita mengulangi kembali mana termasuk rukun puasa, sunat puasa, yang membatalkan puasa, yang aku dikerakan dalam puasa, yang termasuk hapuskan pahala ibadah puasa. Sya'ban adalah muqaddimah Ramadan. Kemudian Ramadan datang berbagai hal persiapan. Tidak hanya persiapan memeras
Tidak hanya sekedar membersihkan masjid atau membersihkan kuburan. Bisa berziarah ke masjid. Karena rumah, masjid, kuburan itu kapan saja bisa kita bersihkan. Kalau rumah lawan kafir dibersihkan, bersihkan. Tidak mesti menunggu masuk ke dalam. Bahkan ziarah itu banyak sekali menunggu akan masuk ke dalam Allah. Ziarah kapan saja akan. Karena ziarah kuburan salah satu bentuk banyak mainan. Untuk naik an ziarah kubur fasuruha kata Nabi. Dulu aku memang pernah menghalangi kalian atau melarang kalian untuk ziarah kuburan. Kini ziarah ini. Kenapa? Karena dulu iman umat beliau sangat lemah. Meskipun sampai hari ini bahwa maka Madinah atau yang Rasulullah secara umum itu ibu tak boleh ziarah langsung kuburan. Karena dianggap ibu kalau ibu di kuburan malah memberi musuh dengan para topi, dengan malani, ya. Beliau laki-laki yang punya kebaktian, ya pada waktu itu. Tapi ulama bolehkah karena ada hadis Nabi tadi dan ziarah tidak menutup kuburan sangat keluarga. Kuburan siapa saja ziarahilah. Yang penting ibrah dari ziarah kuburan. Rasulullah meninggal di Jakarta untuk diri lain. Dan baru sengaja datang ke situ ziarah kita kuburan dan risiko. Perhatikan ada berziarah, baca salam, berdoa kepada Allah untuk awak dan orang yang ada dalam kuburan. Assalamualaikum dara qaumil mu'minin wal muslimin wa inna nahnu insyaallah la ilaha yang tahu kalimat. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk orang muslim yang ada dalam kuburan Allah, termasuk juga orang muslim. Kami insyaallah sampai atau lambat akan menyusul kalian. Bahkan termasuk kalau kalimat itu dipahami satu orang yang ziarah, maka diharapkan kembali dari ziarah itu ini akan berusaha merubah dunia di hadapan. Kalau Nabi tidak menjelaskan itu. Jadi aku akan pergi ziarah tidak hanya sekedar membersihkan kuburan saja. Ketika akan datang bulan puasa, membersihkan kuburan, harus itu pada berdoa. Kalau ada yang jauh sengaja datang ke kuburan orang tua, dan ini orang tua jangan silam dia pergi silam. Tapi lama meninggal sebabkan ke kuburan padahal dia ketika ibu orang tua wasana ketika itulah yang mesti kita sering bersilaturahmi. Kalau lama meninggal cukup dengan doa dimanapun kita berada. Kalau kita bisa berziarah sama saja yang penting ziarah mainkan apa? Ziarah itu mendoakan orang yang meninggal, bukan minta doa. Kalau meninggal tidak bisa mana-mana ya. Bukan kali-kali itu banyak juga minta berkah, minta didoakan, minta doa restu. Mana tak bisa orang yang meninggal. Malah kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Barangnya dia ada orang meninggal yang mengundang. Turut mengundang siapa dalam turut al-marhum. Coba nanti kalau diduduk ketika undangan itu, kalau dibuat oleh cucu dan siapa al-marhum, tapi turut mengundang apakah pantas? Jadi kemuliaan sesuatu bukan melibatkan satu kerajaan, itu ahli bayi, budak bayi, lalu dilibatkan turut mengundang siapa dalam turut almarhum atau almarhum. Tapi kalau Allah tidak bila yang mengundang doa tadi lah dicatat. Hal seperti itu mesti diperhatikan. Ini menunggu doa kaum muslimin semua termasuk doa dari anak-anak yang soleh, pasangan
artinya dan secara umum doa dari kaum muslimin dan muslimat. Karena mendoakan saudara kita yang sudah meninggal itu disuruh dalam agama kita. Baca nanti surah Muhammad ayat 9. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah tidak ada ilah kecuali Allah, dan mohon ampunkanlah kepada Allah dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Apabila kita berdoa, Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, kaum mukmin yang laki-laki maupun perempuan yang masih hidup di antara mereka, ya Allah, termasuk yang meninggal, ya Allah. Sepanjang muslim muslimat mukmin minat masuk dalam doa itu, bahkan termasuk ketika berkhutbah khatib wajib membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Jadi jamaah rahmatullah, amal yang lain kalau Nabi tidak menjelaskan itu untuk Allah. Salat satu orang puasa untuk Allah. Ya, jadi jamaah rahmatullah, ketika kita berziarah ambil itu belajar. Itu mainkan awak pada kematian. Suatu saat awak akan seperti dia. Kita tidak bisa mengamalkan orang meninggal. Maka ketika kesempatan hidup itu diberikan oleh Allah, berubahlah, perbaikilah diri, tingkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu momentumnya di bulan Sya'ban. Kemudian terakhir Bapak Ibu, di bulan Sya'ban yang tinggal hanya beberapa hari lagi di Ramadan, banyaklah berdoa supaya Allah izinkan datang dengan Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu diceritakan 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa. Di dalam doanya mereka selalu minta, ya Allah, izinkan kami datang ke Ramadan tahun ini. Berapa bulan? Kini tinggal hanya 25 atau beberapa hari ini. Jangan pernah kita tinggalkan dalam pengawal balikna Ramadan, balikna Ramadan. Atau ya Allah, izinkan aku bisa hadir di bulan Ramadan tahun ini, kehadiran yang selama ibadahmu dan selama doa untuk ibadah, darimu amal ibadah untuk ya Allah. Itu kan makna dari Allah wasallimna li Ramadan, wasallim Ramadan lana, wasallim minna mutaqabbala. Bapak Ibu, betapa begitu pentingnya doa tadi. Kenapa? Kalau kita berdoa lalu diijabah oleh Allah, berarti Allah memberikan kesempatan. Tapi kalau Allah tidak mengijabah dalam arti meninggalkan doa tadi, lah dicatat bahwa kita ada hikmah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Barang siapa yang ada hikmahnya untuk sesuatu kebaikan, lalu tak disampaikannya, maka di sisi Allah tetap dicatat di hasanatin kamilatin, satu kebaikan yang sempurna. Artinya tidak merugi orang yang berdoa untuk melakukan sesuatu kebaikan, tidak pun jadi dilakukan karena dua kemampuannya ternyata di sisi Allah tetap dicatat. Jadi jamaah rahmatullah, dalam doa di waktu-waktu yang mustajab antara adzan dengan iqamah, kemudian ketika hujan turun, ya kan banyak waktu yang mustajab berdoa semangat, termasuk seperti kemarin terakhir balikna Ramadan. Kemudian ditambah banyak Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku yang hadir ini di bulan Sya'ban, sampaikan doaku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Pertemuan tentu yang lebih baik daripada Ramadan
ibadah, kita pula mendapat ibadah dengan doa itu. Apalagi nanti ketika lagi bulan Ramadan, karena kita minta harus siap-siap. Mudah-mudahan akhirnya Ramadan itu ada sesuatu yang menambah kebaikan bagi dia dibandingkan Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Waqtabilu ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.